Hello class, good morning today. How are you? Yes, I'm fine, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, class. Pada pagi hari ini we want learning about narrative text. Yeah. Before we start our lesson today, I want to introduce myself. My name is Agung Robianto and my student number is 0082. Yeah. For this occasion I use some laptop untuk mempermudah dalam penyampaian micro teaching pada hari ini ya. Ya, balik lagi ke topik kita pada hari ini. Kita akan belajar mengenai naratif teks. Oke. Yang pertama-tama, who absent today, class? Nothing. Okay, not a problem. Okay. Firstly, we will to know the meaning of narrative text. Ya, kita akan bahas mengenai apa itu naratif teks, apa saja yang terkandung di dalam naratif teks, terus cerita-cerita apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam naratif teks. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai artinya dulu ya. Ya, yang pertama yaitu apa sih naratif teks? Naratif teks is a part of genre. The narrative text is the text which tells something. On the other words, narrative text is created by someone for storytelling. So, jadi di sini bisa kita translatekan bahwasannya narrative text itu yaitu suatu jenis genre dari cerita, tapi di sini ceritanya itu dalam rangkaian peristiwanya itu runtut, yaitu seperti ada urutan awal, tengah, dan akhir. Jadi tidak bisa loncat-loncat seperti halnya ada tuh yang alur maju atau alur maju mundur, alur yang di belakang ditaruh di depan, itu berarti bukan masuk ke dalam naratif teks. Oke. So the tujuan dasar dari naratif ini yaitu to entertain, to menarik minat pembaca. Jadi tujuan naratif teks di sini untuk menghibur maupun menarik pembaca agar minat bacanya itu tinggi ya, seperti itu. Yeah. And then selanjutnya the generic structure of narrative text. The firstly is orientation. Apa sih itu orientation? Orientation is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Contain the introduction of character, the place and time of the story, who or what, when and where. Ya, jadi di sini orientation dapat diartikan dengan set adegan dan memperkenalkan para peserta. Jadi di sini biasanya di awal-awal seperti once upon a time bla 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 bla, terus mengenalkan bahwasannya dia karakternya di sini itu seperti apa, siapa saja, seperti itu. And selanjutnya ada complication. The complication is where the problems in the story are developed. Problem arise or begin to occur the develop. Jadi di sini komplikasi di sini adalah tatanan di mana bahwa di dalam cerita itu terdapat konflik baru atau masalah-masalah muncul. Jadi biasanya komplikasi di sini akan kita temui di bagian part-part tengah seperti itu. Seperti halnya contoh nih, semisal
ada film tentang apa kayak Robin Hood gitu kan, di awal dia apa emang niatnya baik gitu, apa ngasih kayak harta-harta ke fakir-fakir miskin, entah ke orang-orang yang tidak mampu. Tetapi nanti di tengah itu bahwasannya akan dijelaskan komplikasinya, ternyata dia itu dapat harta-harta itu dan membagikannya ke orang-orang yang kurang mampu itu ternyata dapat dari hasil curian atau menjarah dari berbagai orang bangsawan seperti itu. Terus di sini juga ada selanjutnya the resolution. The resolution where the problem in the story is solved. The problem solved either happy ending or bad ending. Ya, di sini resolusi di sini bisa kita maknai mengenai krisis ataupun masalah tersebut teratasi untuk lebih baik ataupun lebih buruk. Jadi resolusi di sini ya seperti halnya dalam sebuah cerita ya, seperti di akhir itu ada yang happy ending ataupun bad ending. Contoh yang happy ending itu mungkin filmnya Cinderella ya, mungkin dia itu kan kena racun poison kayak gitu dari nenek sihir itu, terus kan happy endingnya itu dicium sama pangeran terus dia menikah, itu happy ending. Terus ada Beauty and the Beast kayak gitu. Terus untuk yang bad ending mungkin kayak cerita-cerita Romeo and Juliet itu ternyata bahwa di awal-awal itu happy terus karena dia kan sepasang sejoli kekasih seperti itu. Terus di akhir tetapi dia ya I don't know for the reason, tapi dua-duanya mati. Si itu yang ceweknya itu terjadi kecelakaan atau gimana, terus yang cowoknya bunuh diri kayak gitu. Terus yang terakhir dalam generic structure adalah coda atau reorientation. Coda di sini adalah lesson from the story. Jadi di dalam coda ini biasanya tersirat makna-makna tersurat makna-makna yang tersirat. Jadi maksudnya di dalam coda ini biasanya suka dikasih moral value kayak gitu, kayak mungkin banyak tuh cerita-cerita yang seperti ya apa ya, pertarungan gimana gitu cara mempertahankan seorang putri ataupun di kerajaannya, banyak sekali kayak gitu. Dan terus ada moral value-nya bahwasannya kita itu harus memprotek cewek kayak gitu, memprotektif ya putrinya seperti itu. So sometimes in the generic structure of narrative text can contain orientation tadi ya, complication, resolution, reorientation. Although evaluation and reorientation are optional, can be add and cannot be. Evaluation contain an assessment, evaluation of the course of a story or conflict, while reorientation contain the conclusion of the final contents of the story. Jadi di sini di dalam generic structure narrative text itu ya yang ya ada 4 bagian. Yang pertama orientation, lalu ada complication, ada resolution atau evaluation, sama saja resolution sama evaluation, lalu yang terakhir itu ada coda atau reorientation. Jadi terus di dalam evaluation itu biasanya terjelaskan assessment, penilaian seperti apa. Jadi dalam cerita itu mengandung unsur entah unsur yang membangun si pembaca untuk bisa termotivasi oleh cerita tersebut, ataupun unsur-unsur yang mengandung
ya pokoknya yang intinya mengenai tentang minat si pembaca itu lebih gitu loh. Oke, the next is ciri-ciri dari naratif teks. Oke, di sini saya punya beberapa poin untuk ciri-ciri naratif teks. Ya, yang pertama yaitu fokus pada satu tokoh atau pelaku dan biasanya individual, sehingga menggunakan kata ganti. Jadi di dalam cerita naratif teks ini biasanya ceritanya itu terfokus pada satu tokoh seperti lelakonnya gitu loh. Tapi di sini juga biasanya menggunakan kata ganti seperti I, we, she, or he. Oke, seperti itu. Yang kedua yaitu paling sering juga menggunakan past tense, baik itu simple past tense, past continuous maupun bentuk past tense lainnya. Kalian tahu kan simple past tense itu apa ya? Seperti penggunaan kata-kata lampau seperti itu loh. Lalu ada terkadang menggunakan dialog untuk mengajak pembaca berimajinasi sehingga ceritanya terlihat lebih jelas dan nyata. Oke, so di sini kan dijelaskan terkadang menggunakan dialog untuk mengajak pembaca berimajinasi sehingga cerita lebih jelas dan nyata. Jadi di sini itu biar seolah-olah si pembaca itu tersugesti merasakan sedang di tempat itu. Jadi si pembaca di sini kayak seperti emang dia itu ikut masuk ke dalam cerita tersebut gitu. Jadi banyak sekali di sini ya di dalam cerita itu ya seperti mensugesti si pembaca itu agar dia itu memahami benar gitu alurnya itu seperti apa dari awal sampai akhir seperti itu. Lalu ada kronologisnya, maka biasanya juga menggunakan kata sambung agar cerita terlihat runtut atau urut. Di sini biasanya ya nggak cuma cerita teks naratif aja sih, banyak sekali ya teks-teks lainnya kayak report, recount, dan deskriptif gitu ya pakai konjungsi. Itu hal yang lumrah sih, tapi di sini juga ya pakai konjungsi itu ya biar terlihat runtut aja gitu. Lalu ada jenis-jenisnya nih. Tadi kan di awal udah aku singgung sedikit ya mengenai jenis-jenis teks naratif, yaitu for the text narrative, the first is fable. Do you know fable? Fable is the story who telling us seperti cerita tentang hewan-hewan gitu, fable. Contohnya itu seperti si kancil, kalau di Indonesia si kancil, and the eagle and chicken, ayam dan elang itu. Terus lalu ada semut dan belalang. Kalau semut dan belalang itu kalau sekarang udah dijadikan film, contohnya film The Bugs Little Life itu apa? Kalau enggak yang An gitu yang disebut. Kalau salah sih itu sih. Lalu di sini selanjutnya ada legenda, atau cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal usul suatu tempat itu terjadi. So di sini contohnya untuk the legend is Danau Toba, Toba Lake, or Gunung Tangkuban Perahu, Mountain Tangkuban Perahu, dan Sangkuriang, seperti itu. Itu legenda-legenda terdahulu sih. Ya itu juga biasanya ya masih siswa-siswa juga sudah paham sih sama cerita-cerita itu. So selanjutnya di sini ada mite di sini adalah cerita mitos
yang banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Jadi contohnya di sini cerita mite di sini adalah ada Nyai Roro Kidul, Joko Tingkir, dan Joko Tarub. Oke, saya ambil contoh-contohnya ini dari kisah-kisah di Indonesia aja ya teman-teman. Tapi ya ada juga yang dari luar, cuma nggak terlalu sih karena saya menyukai produk-produk Indonesia. Lalu ada fairy tale. Fairy tale di sini bisa kita artikan juga dongeng, cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Okay, for the example is Harry Potter, The Hobbit, Cinderella, Beauty and the Beast. Ya, itu banyak sekali cerita-cerita fairy tale, tapi itu kebanyakan sudah diangkat ke film-film. Jadi memudahkan juga kita untuk menelaah, karena kebanyakan juga saya tahu di Indonesia itu minat bacanya itu sangat rendah. Jadi banyak orang itu lebih menyukai film daripada membaca seperti itu. Dan film juga sebenarnya ya memudahkan kita juga untuk lebih mengetahui semua alur, lebih mudah memahami ceritanya gitu. Kalau membaca kan kita harus menggunakan ekstra ya, seperti kita harus mata kita itu harus selalu ya bekerja terus seperti itu, dan juga pikiran kita juga sembari menelaah arti-arti kalimat-kalimat itu kan kebanyakan kalau orang-orang awam juga susah gitu. Terus selanjutnya ada folktale. Folktale ini ada cerita rakyat. Cerita rakyat di sini adalah sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi atau masyarakat. Ya, contoh dari cerita rakyat di sini sih ada Pinocchio, The Golden Egg, and Timun Emas. Lalu yang terakhir ada love story. Love story di sini adalah cerita cinta seperti ini, lebih pada tema ceritanya yang berisi perjuangan untuk mendapatkan cinta bagi tokoh cerita. Contohnya sih seperti tadi, ada novel yang laris terdahulu kayak Romeo and Juliet, kayak itu dulu novelnya bestseller, ceritanya itu bestseller karena itu menceritakan sebuah kisah percintaan, bahkan sampai dia angkat ke perfilman. Tapi di situ ending alurnya itu menurut aku sangat tragis, jadi bad ending gitu, bukan happy ending di akhirnya, yang membuatkan si pembaca itu ya tidak menyangka gitu, tidak mengetahui alurnya. Biasanya kalau kita kan sudah lihat di awal seperti ini contoh film Romeo Juliet tadi ya, karena di awalnya dia happy ending, terus dia sering seperti kisah cinta-cinta seperti itu, dan akan menyangka wah ini paling nanti di akhirnya si Romeo dan Juliet ini nikah terus punya keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah gitu atau gimana, terus dengan happy ending. Dan ternyata di situ sangat mengejutkan bahwasannya di alur yang paling terakhir, di cerita paling terakhir, di situ dijelaskan bahwasannya si Romeo dan Juliet ini tidak ada menikah satupun karena ada insiden kecelakaan, lalu si Romeo-nya bunuh diri seperti itu, kalau nggak salah sih seperti itu. Oke. Okay, class. I think that's all for listen today. If I have some trouble or many mistake, please forgive me. Thank you for watching. Thank you again for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.